Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan tentang kajian kitab Fiqh Jinayah halaman 239. Kaifiyatu istifa'il qisas. Jadi tentang temanya adalah cara untuk memenuhi pelaksanaan hukuman qisas. Wa dzhabal Hanafiyatu wal Imam Ahmad fi riwayatin ulama-ulama fuqaha Hanafi, ulama-ulama yang tergabung terafiliasi dalam mazhab Imam Abu Hanifah wal Imam Ahmad dan Imam Ahmad riwayatin dalam sebuah riwayat. Karena Imam Ahmad itu kadang-kadang satu masalah ada beberapa pendapat, ya ada beberapa riwayat, ya. Ya, kenapa hal itu terjadi? Mungkin karena ada beberapa hadis yang menemukan hadis yang mungkin sebelumnya tidak ada, sehingga beliau menemukan hadis lain yang mungkin lebih dianggap sahih, sehingga menimbulkan sebuah pendapat yang baru muncul. Dalam istilah fikih Syafi'i ada namanya qaul qadim dan qaul jadid, yang menemukan ada novum baru, bukti baru tentang aspek legalitas, kesohihan, jadi validitas daripada sebuah hadis, sehingga melakukan istinbat hukum yang berubah, ya. Itulah dinamika tentang perkembangan fikih. Riwayat Imam Ahmad mengatakan ila anal qisas, bahwa hukuman qisas, jadi hukuman qisas adalah hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan, la yustaufa, tidak akan bisa dipenuhi, ya, minal qatili, dari orang yang membunuh, illa bisabi, kecuali kalau memang pembunuhannya dengan menggunakan alat pedang, ya. Dikauli, karena perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diyarwi Abu Bakrah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah wa khairu, dan yang lain, la qawada illa bisayfi, tidak adanya pelaksanaan hukuman qisas kecuali karena adanya pembunuhan dengan menggunakan pedang, ya. Wa yaqulu Syaukani, Imam Asy-Syaukani berpendapat, ya, jadi hadis tersebut Imam Asy-Syaukani yang punya kitab Nailul Awtar memberikan sebuah komentar, ya, wa yu'aidu ma'na hadzal hadis, dan memberikan penguatan terhadap makna hadis ini, alladzi yuqawwi ba'da turuqha ba'don, yang memberikan penguatan, ya, terhadap beberapa sanad hadis di atas, ya. Ba'don memberikan penguatan sisi yang lain, hadits Syaddad ibnu Aus, jadi hadis di atas ada penguat, pendukung, ya, yang memberikan penguatan terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah tersebut adalah hadis lain diriwayatkan oleh Syaddad ibnu Abi Aus inda Muslimin, menurut versi riwayat Muslim, menurut riwayat Imam Muslim, wa Abi Dawud, dan riwayat Abi Dawud, wa Nasai, dan Imam Nasai, wa Ibnu Majah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qataltum, apabila kamu membunuh, fahsinu al-qitlata, maka perbaikilah, ya. Fahsinu al-qitlata, maka kalau membunuhlah, bunuh secara baik, ya. Ini hadis ini juga ada di dalam kitab, insya Allah kalau tidak keliru, dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Wa idza bakhtu, apabila kamu menyembelih, fahsinu adifhata, maka perlakukan secara baik, adifhata, akan sembelihannya. Artinya apa? Bahwa sekalipun bahwa hadis ini adalah bicara tentang bagaimana etika melakukan penyembelihan terhadap hewan, binatang, walaupun hewan adalah makhluk Allah yang tidak berakal, ya, tetapi manusia sebagai makhluk yang mulia, ada juga Islam memberikan etika bagaimana cara menyembelih kepada binatang. Tidak boleh diperlakukan secara kasar, ya, dilakukan secara kasar, ya. Jadi
Kalau tadi baik ya mau membelih, maka sembelih dengan cara yang baik. Artinya apa? Pisaunya harus tajam. Yang kedua, jangan ada teror terhadap hewan yang mau disembelih. Waisanu qatli, adapun bersikap baik dalam membunuh tadi itu, layak suluh bighairi darbil unuki, tidak dapat diperoleh dengan tanpa memenggal, memukul terhadap leher, bisawi dengan menggunakan pisau, ya, pedang atau pisau. Bisawi dengan menggunakan pedang. Kama yang suluh bihi, sebagaimana bapak buruan itu dapat bisa berhasil dengan menggunakan pedang. Walihada, oleh karena itu, karena ya'muru bitarbi unukin man arada qatlahu, karena ya'muru bitarbi unukin, Rasulullah memerintahkan untuk memukul leher orang yang akan menginginkan untuk membunuhnya, hatta sara dzalika huwa al-ma'ruf, ya, sehingga dia sebagaimana diketahui menurut pendapat imam, menurut murid-murid dari Imam Abu Hanifah, ya, wa yafhamu min kalami Syaukani, dapat dipahami dari perkataan Imam Syaukani, annahu yu'aidu madhab al-Hanafiyah. Imam Syaukani memberikan penguatan, jadi memberikan dukungan terhadap pendapat pemikiran yang disampaikan oleh ulama-ulama yang berafiliasi kepada madhab Hanafi, bi'annahu la qisasu illa bisayfi, tidak dapat dilaksanakan hukuman qisas kecuali kalau memang ketika membunuh harus dengan menggunakan alat pedang, ya. Wal qawatu, adapun hukuman qisas, wal qawatu adapun mana al qawat. Jadi wal qawatu adapun mana qawat, wa adapun qawat al qisas. Jadi qawat itu adalah terminologi daripada mana qisas, itu juga qawat, ya. Wal qisasu wa al-istifa'u, ya, bahwa qisas adalah istifa, jadi memenuhi pembunuhan yang setimpal dengan apa yang dilakukan, ya. Jadi istifa memenuhi terhadap pembunuhan apa yang dilakukan oleh pihak pembunuh, ya, orang yang membunuh, ya. Jadi balasan yang setimpal terhadap orang yang dilakukan oleh orang yang bunuh. Fal hadis dilalatu ala nafsi istifa bi ghairi sayfi. Jadi hadis di atas adalah hadis yang memberikan petunjuk tentang tidak dapat, ya, dipenuhi, ya, adanya hukuman qisas itu kecuali tanpa menggunakan alat pedang, ya. Fasaifu indal Hanafiyah, adapun mana saif menurut ulama Hanafi adalah kinayatun, adalah merupakan kinayah. Kinayah itu adalah jadi makna simbolik, ya, anisilahi, dari makna senjata, dari makna dari senjata. Wa inna masturitu al-qisas bi sayfi. Kenapa bahwa persyaratan qisas itu harus ketika orang membunuh itu harus menggunakan pedang, ya. Dengan al-qatla bi ghairihi, karena sesungguhnya membunuh dengan tanpa menggunakan alat pedang dari itu, la tu'manu bi aziyadatu, maka tidak aman, ya, adanya kelebihan, ya. Kelebihan bisa berakibat lebih dari apa yang dilakukan oleh orang yang membunuh, ya. Jadi karena memang qisas ini adalah hukuman yang setara, hukuman yang setimpal. Jadi kalau tidak menggunakan pedang bisa berimplikasi atau berekses kepada hal-hal yang lebih dari apa yang telah dilakukan oleh orang yang membunuh, ya. Masalah umpamanya, fala takunu masalatan fi qisas, maka tidak akan terjadi adanya kesetaraan, ya. Masalah, ya, seimbang, sepadan, ya, dalam pelaksanaan hukuman qisas, ya. Jadi kalau tanpa menggunakan qisas, maka tidak mungkin akan mumasalatan, ya, sama, seimbang, setara, ya, di dalam pelaksanaan hukuman qisas. Wal Hanafiyah itu yarawna anna man ittaso bi ghairi sayfi qad istaba haqqahu, ya. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat sesungguhnya orang yang melaksanakan hukuman qisas bi ghairi sayfi dengan tanpa menggunakan pisau, faqad istaufa haqqahu, maka dia telah memenuhi, ya,
telah memenuhi akan haknya, ya, orang tersebut telah memenuhi melaksanakan dari barangnya. Wala di mana alaihi, tetapi tidak ada tanggungan bagi dia. Walakinnahu, tetapi ia orang yang melaksanakan hukuman qisas itu yu'azzaru, dikenakan hukuman takzir. Artinya hukuman yang memang ketentuannya besar kecilnya daripada sanksi itu tidak berdasarkan kepada nas, tapi adalah berdasarkan kepada putusan hakim. Li'annahu istawfa haqqahu bi ghairi tariqil masyru', ya. Jadi karena dia telah melaksanakan haknya, memenuhi haknya dengan cara yang tidak disyariatkan oleh sesuai dengan aturan hukum, ya. Jadi itu karena dia melaksanakan qisas tidak dengan menggunakan pedang. Walianal qisas la yusadu bihi at-ta'dib. Sesungguhnya pelaksanaan hukuman qisas tidak bermaksud adanya penyiksaan. Maka na'isakur ruh bisa bi'asalu. Maka sebenarnya menghilangkan ruh dengan menggunakan pedang itu adalah lebih mudah. Maka na'isakur ruh bisa bi'ashala. Menghilangkan ruh dengan menggunakan pedang itu adalah lebih mudah, ya. Al-Amma Syafi'iyah wal Malikiyah. Adapun fuqaha Malikiyah dan ulama Syafi'iyah dalam pendapat yang masyhur di kalangan mereka, min aqwalihim Imam Ahmad dan Imam Ahmad dalam riwayat yang lain, faqad dhahabu ilal qaul bi anna qisas yustawfa min al-qadri bi tariqil ladzi tamma bi al-qatl, ya. Mereka ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Imam Ahmad mengatakan bahwa hukuman qisas dapat dipenuhi, ya, dapat dipenuhi secara sempurna, ya, bil qatli, dengan melakukan pembunuhan, bitariqit lati tamma bil qatlu, jadi dengan cara akan dapat sempurna, akan dapat terpenuhi hukuman qisas itu kalau dilakukan dengan cara melakukan pembunuhan. Fa in kana al-qatlu khanakan, kalau membunuh itu dalam bentuk dicekik, atau dengan benda yang berat, ya, au biromyin min syahikin, atau dengan dilempar dari tempat yang tempat yang tinggi, ya, gedung yang tinggi atau tempat yang tinggi masalan, ya, umpamanya kan al-qisas bil khanaqi au bil musqali au bil ramyi min syahikin syaritatun imkanatul masalah, ya. Maka pelaksanaan hukuman qisas dengan mencekik, ya, atau dengan menggunakan barang yang berat, ya, beban yang berat, ya, atau dengan dilemparkan dari tempat yang tinggi, syaritatun imkaniyatul masalah, sebagai syarat yang memungkinkan, ya, adanya kesetaraan, ya, kesamaan, ya. Wa illa, ya, wa illa, jika memang tidak mungkin, ya, bahwa cara-cara tersebut kali qisas itu bisa ini, maka pelaksanaan hukuman qisas dengan menggunakan pedang, ya. Ya, walaupun dengan dilempar, dengan dicekik, dengan dipukul dengan barang yang berat atau dilempar dari tempat yang tinggi, intinya adalah mati, ya. Ya, intinya adalah bisa melakukan bisa membunuh, ya. Pokok istadallu, ada ulama Syafi'iyah Malikiyah dan riwayat Imam Ahmad berargumentasi dengan beberapa dasar sebagai berikut. Pertama adalah firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl. An-Nahl ayat An-Nahl ayat 126, ya. An-Nahl ayat 126. Allah mengatakan, Allah berfirman, wa in aqatum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih, ya. Jika kamu membalas, ya, maka balaslah dengan balasan seperti yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepada kamu. Wa in aqatum, jika kamu melakukan pembalasan, melakukan hukuman pembalasan, maka lakukanlah hukuman pembalasan itu seperti apa yang telah engkau laksanakan balasan atau hukuman kepadanya, ya. An-Nahl ayat
126. Kemudian dasar kedua adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 194 ya. Al-Baqarah ayat 194, Allah menyebutkan faman itada alaikum fa'dadu alaihi bimisli ma ta'alaikum. Al-Baqarah ayat 194, Allah berfirman faman itada alaikum ya. Barang siapa yang menyerang kepada kalian semuanya, maka seranglah, fa'dadu maka seranglah ya, alaihi kepadanya, bimisli ma ada alaikum seperti apa yang setimpal dengan serangan terhadap kamu. Jadi kalau orang-orang musuh itu melakukan penyerangan kepada kalian semuanya, maka seranglah kalian semuanya. Barang siapa orang melakukan penyerangan kepada kalian semuanya, maka seranglah kepada orang tersebut seperti apa yang mereka telah melakukan penyerangan ya. Al-Baqarah ayat 194. Itu adalah dasar ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah dan ulama Syafi'iyah dan Maliki dan orang riwayat Imam Ahmad ya, yang menjadi dasar bahwa kisos itu dapat dipenuhi tidak harus dengan cara membunuh ya. Bahwa kisos itu dapat dipenuhi dengan melakukan pembunuhan dengan cara yang dapat bisa membunuh walaupun tidak dengan cara walaupun dengan cara misalnya dengan mencekik atau dipukul dengan barang yang berat ya, atau dilempar dari tempat yang tinggi ya, tempat yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah lima ruwiya an Anasin, karena hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah amara bi radhi ra'si Yahudiyyin. Jadi Rasulullah memerintahkan untuk meremukkan ya kepala seorang Yahudi bikajirai dengan menggunakan dua batu ya. Li'annahu radda ra'sa jariyatin, karena orang Yahudi itu telah meremukkan kepala seorang perempuan dari orang kabilah Ansor, dari sahabat Ansor dengan menggunakan dua batu, sehingga karena dia telah meremukkan seorang perempuan dari sahabat Ansor dengan dua batu, maka Rasulullah memerintahkan untuk meremukkan orang Yahudi itu dengan tindakan perlakuan yang sama ya. Yang ketiga, inal qisasu qaimun 'alal masalah ya. Kalau hukuman qisas itu dapat dilaksanakan harus adanya kesamaan. Wa ya ayfa'ala bil jani mislama fa'alahu bil musna alaih, yaitu orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan pidana ya, diperlakukan sebagaimana dia yang telah dia lakukan terhadap orang yang orang yang bil musna alaih, orang yang dilakukan tindakan kriminal kepadanya, orang yang dilakukan tidak pidana kepadanya. Jadi diperlakukan tindakan yang sama, dibalas hukum yang sama. Faqad istasna al-fuqaha turuqa ghairal masyru'ati alladhi yalja'u ilaihi al-qatil asna qatil musna alaih. Ulama fikih telah mengecualikan beberapa cara, beberapa metode atau beberapa cara ghairul masyru'ah yang tidak disyariatkan ya. Alladhi yalja'u ilaihi, di mana menjadi rujukan ya, cara tersebut bagi orang yang membunuh ketika di tengah-tengah melakukan pembunuhan kepada orang yang dilakukan kejahatan ya. Kastima'il sihri ya, sebagaimana menggunakan sihir, wa isqa'il khamri, dan memberikan minum khamr, jadi wali disabi, dan dengan melakukan pemerkosaan misalnya, wa nahwiya ya. Fa innahu la yajuzu al-qisas min al-jani bimisliha. Sesungguhnya tidak boleh melaksanakan hukuman qisas dari orang yang melakukan kejahatan dengan memberikan semacam tindakan yang sama ya. Alasannya apa? Ya anna af'alun muharramatun. Jadi karena sihir, kemudian memberikan minuman khamr dan melakukan pemerkosaan adalah merupakan tindakan-tindakan yang diharamkan.
Wa idza yaqtasu minal qatil bisayfi, tetapi dilaksanakan sama qisas dari orang yang melakukan pembunuhan tersebut, pembunuhan dengan menggunakan itu yang dengan sihir, homer dan memperkosa itu adalah dengan menggunakan dibunuh dengan menggunakan pedang ya. Wa tawajjul al-fiqhi minal muhaddisin, adapun arah ya hukum fikih ya, arah dari pemikiran fikih ya, minal muhaddisin di kalangan ulama-ulama ahli hadis ya. Wa al-qaulu bi jawazil qisas bi ayyi balasin hadisatin tusiku fiha ruha ya. Ada pendapat di kalangan di kalangan orang ulama hadis ya. Ya, ada arah pikiran baru di kalangan orang-orang ahli hadis yang membolehkan ya. Ada pendapat yang membolehkan melaksanakan hubungan qisas dengan cara biayi wasilatin, dengan cara apapun yang modern ya, di mana cara-cara itu dengan media apapun yang hadisah, dengan yang canggih, yang modern, tusiku fi ar-ruh, yang penting dapat menghilangkan cara tersebut akan roh, akan nyawa daripada orang yang melakukan pembunuhan. Duna ta'dibin lil jani, tapi tidak ada unsur namanya penyiksaan pada orang-orang yang melakukan tindakan pidana tersebut. Di anna ta'dib bidati laisa maqsudan, karena penyiksaan pada hakikatnya adalah bukan menjadi tujuan ya, bukan menjadi tujuan. Jadi menggunakan cara-cara yang modern, cara-cara yang canggih, tapi intinya adalah menghilangkan nyawa daripada orang yang melakukan kejahatan itu. Wa yaqulu Syekh Abu Zahra, Profesor Syekh Abu Zahra berpendapat, fa in kana hunaka tariqun ashala minal qatl bisayfi kal kahruba wa nahfiya fa in yakunu awla minal qatl bisayfi. Jika di sana ada cara yang lebih mudah untuk melakukan pembunuhan dengan pedang ya, ada cara yang lebih mudah dari membunuh, dari pembunuhan dengan menggunakan pedang, kalau kahrubai sebagaimana disengat dengan listrik ya, wanafi ataupun yang lain, fainau yakun aula, maka itu lebih utama ya, minal qatri bisawi, daripada membunuh dengan menggunakan pedang ya. Jadi kalau cara ini adalah cara yang lebih beradab ya, dengan menggunakan disengat atau disetrum dengan listrik ya, itu lebih beradab. Jadi kalau dibunuh itu mungkin ya lebih tidak beradab ya, ada unsur penyiksaan ya, bagaimana dengan darah yang mengucur dan segalanya. Tapi kalau menggunakan disengat ya dengan listrik atau dengan ditembak dengan senapan otomatis misalnya ya, itu lebih etis ya. Wa yakunu dakhilan fi qouli ta'ala, dan konteksnya menggunakan cara yang lebih beradab tadi itu, lebih canggih tadi itu, dengan media, dengan alat yang modern, yang lebih canggih seperti di setrum listrik ataupun dibunuh secara menggunakan senapan yang otomatis itu adalah masuk di dalam konteks hadis Rasulullah SAW, wa idza qataltum fa'ahsinu al-qitlata. Apabila kau melakukan pembunuhan ya, fa'ahsinu, maka balaslah dengan cara yang terbaik akan pembunuhan itu. Berikutnya adalah istiradu huduril hakim wa naibihi. Jadi ketika dilaksanakan hukuman qisas itu harus dihadiri oleh hakim ya. Jadi istilahnya au naib atau wakilnya, ada petugas dari lembaga penegak hukum. Bisa aja mungkin dari peradilan ya, kepolisian misalnya, baik dari pihak pengacara ya itu, atau dari kejaksaan ya yang sebagai eksekutornya ya. Wahada waqad istaratal fuqaha ya. Waqad istaratal fuqaha ya. Hada ay ifham hada, pahamilah ini ya, bahwa kehadiran seorang hakim ataupun katakanlah
panitera ataupun petugas dari lembaga peradilan itu adalah suatu yang menjadi prasyarat ya untuk dilaksanakan dieksekusi tentang hukuman kisos ya. Ya, dilaksanakan hukuman kisos ya. Waqad istaratal fuqaha yunafadal qisas fil jani bi qudul hakim aw nabihim ya. Bahwa para fuqaha mensyaratkan bahwa eksekusi hukuman kisos itu bagi pihak yang melakukan pidana, lakukan pembunuhan lah, lakukan semacam tindakan kriminal ya, crime ya, harus dihadiri oleh dari pihak hakim, katakan dari pihak lembaga peradilan ya, dari pengadilan atau peradilan atau naib atau wakilnya. Artinya ada petugas yang ditugaskan untuk memantau, memonitoring terhadap eksekusinya. Liana muhtajun ila istihadin wa tasabutin. Jadi kalau dalam kasus pidana adalah menggunakan ada regu tembak. Jadi ketika dilakukan penembakan ya misalnya dengan menggunakan senjata otomatis itu harus ada pihak-pihak yang betul-betul memantau, memonitoring terhadap eksekusinya ya. Liana muhtajun ila istihadin wa tasabutin karena pelaksanaan daripada hukuman kisah itu membutuhkan kepada sebuah istihadin, jadi kesungguhan, watasabutin dan adanya kepastian ya, apa betul sudah dieksekusi. Walian jurofi haramun karena adanya penyimpangan dalam persoalan eksekusi daripada hukuman kisah adalah perbuatan yang diharamkan. Wa huwa amrun la yu'manu bi'a bil hakim, dan tentunya hal itu adalah sesuatu yang tidak nyaman, tidak aman ya. Tidak bisa aman ya, tidak ada jaminan kalau memang dengan tidak hadirnya dari pihak hakim atau yang wakili. Fa in tama al-qatlu kharijatatul hakim, apabila pembunuhan dapat dilaksanakan secara sempurna di luar wilayah ya, daerah atau otoritas ya pihak hakim, min qibali ahadil awliya il maktul, dari sisi dari sisi salah satu perwakilan dari wali keluarga yang terbunuh, fala qisas al qatil, maka tidak ada hukuman qisas bagi orang yang melakukan pembunuhan. Ya. Li'annahu istabahaqqahu ya. Karena dia telah memenuhi ya akan hak-haknya ya. Walakinnahu yu'azzaru ta'di an haqqi sultan ya. Tapi dia dikenakan hukuman taksir karena dia telah melakukan pelanggaran atau penyimpangan dari hak daripada penguasa ya. Artinya tidak sesuai dengan protap ya. Waliyil maktuli ayyubasyir qisas bi nafsihi, bagi wali orang yang terbunuh dapat melaksanakan secara langsung yang mengeksekusi secara langsung pelaksanaan hukuman qisas binafsi dengan sendirinya, tapi di dalam pelaksananya adalah ada petugas ya al-bujo atau petugas regu tembak yang memang yang mengeksekusi ya, kalau dengan menggunakan alat-alat yang canggih yang modern. Yunibu an ghairahu, atau ada pihak lain yang mengganti dari pihak keluarga daripada orang terbunuh belum dalam melaksanakan pembunuhan. Itulah persyaratan yang harus dipenuhi ketika eksekusi hukuman qisas, harus ada kehadiran dari pihak aparat penegak hukum ya, dalam hal ini adalah hakim ataupun lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Berikutnya adalah anak utsani, bagian yang kedua, al-kafaratu fil qadil amdi, adanya kafaroh, adanya tebusan dalam pembunuhan yang sengaja. Wa al-fuqaha mutafiquna ala wujubil kafarati fil qadil khata. Para ulama fikih para ulama fikih sepakat ala wujubil kafarati, atas wajibnya kafaroh ya, adanya wajibnya ada tebusan ya, adanya denda atau kafarot ya, ada tebusan fil qadil khata'i, wajibnya membayar kafarot, membayar tebusan pada pembunuhan yang al khata, pembunuhan yang tidak sengaja, karena memang pembagian pembunuhan kan ada amdu qatlu amdin, ada pembunuhan sengaja, ada qatlu khata'in, pembunuhan salah, ada syibu amdin, ada yang
semi sengaja ya. Al-amdu al-qatlu ya, ada pembunuhan sengaja, ada yang pembunuhan al-qatlu al-khata, pembunuhan yang salah, ada yang mengatakan al-qatlu al-sibul amdi ya, ada semi sengaja. Ada yang membagi 3 macam, ada yang membagi 2 macam tentang teori pembunuhan. Allah SWT di dalam surat An-Nisa ayat 92 mengatakan, wa ma kana lil mu'minin ayatul mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatagrabatu mu'mina wa diyatun musallamatu ilahli illa yatasaddaqu wa in kana min qaumin aduwwin lakum fa minu fatagrabatu mu'mina wa in kana min qaumin aduwwin lakum min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fa diyatun musallamatu ilahli wa tahrifatu mu'mina wa man lam yajid fasiyamu syahran tatabi ayni tawbatan minallah wa kana Allahu aliman hakima. Wa ma kana lil mu'minin ya, dan tidaklah patut bagi, tidak patutlah bagi seorang mukmin, seorang yang beriman membunuh ya seorang mukmin ya, membunuh seorang yang beriman ya, yang lain kecuali karena salah, illa khatoan, kecuali salah. Wa man qatala mu'minan khata'an, barang siapa atau karena salah atau tidak sengaja, barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah ya, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba saja yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya. Wadiyatun musallamatun ila ahli, bayar diat, bayar tebusan diserahkan kepada keluarganya. Keluarga adanya keluarga si terbunuh, illa ayasaddaku, kecuali jika mereka keluarga terbunuh itu membebaskannya pembayaran. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum ya, jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhi kamu ya, padahal dia adalah orang yang beriman ya, maka hendaklah si pembunuh itu memerdekakan hamba saya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari terbunuh itu dari kaum kafir ya, yang ada perjanjian ya, damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh serta memerdekakan hamba saya yang beriman. Barang siapa ya tidak mendapatkan hamba saya, maka hendaklah ia si pembunuh itu berpuasa 2 bulan turut-menurut, 2 bulan berturut-turut sebagai taubat kepada Allah Ta'ala, dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Ini adalah surat An-Nisa ayat 92 terkait dengan kafaroh tebusan bagi pembunuhan yang tidak sengaja ya. Walakin hal fi qatil amdi kafaratun amla. Tadi kan ayat yang bicara tentang tebusan kafaroh bagi pembunuhan yang tidak sengaja. Sekarang bagaimana kalau memang pembunuhan itu ada pembunuhan yang sengaja? Ya, pembunuhan yang unsurnya adalah pembunuhan yang sengaja. Apakah ada tebusan atau tidak? Wa dhaba syariyatu ilal qawli bi wujubil kafaroh fil qatil amdi. Ulama Syafi'iyah berpendapat wajib membayar kafaroh, membayar tebusan pada pembunuhan yang sengaja. Wal kafaratu tahriru raqabatin mu'minah ya, adapun tebusannya adalah membedakan budak yang mukmin. Pamalam yait, apabila tidak mampu, fasyamu syahrin mutatabi'ain, maka berpuasa 2 bulan terus menerus. Walisaru fil adhari min aqwalihim ila il'am di adam rudin nas ya. Dan pendapat yang lebih kuat ya dari kalangan ulama Syafi'iyah, tidak sampai ada pada tahapan memberikan makan kepada orang miskin karena memang tidak ada nas secara eksplisit, tidak ada nas yang memberikan pendapat tentang memberikan makan kepada orang-orang miskin. Wa qasitadallu liqaulihim biwujul kafar fi majali. Adapun ulama-ulama Syafi'iyah berargumentasi tentang pendapat mereka tentang wajibnya membayar kafarah, membayar tebusan tadi para pembunuhan sengaja itu antara lain
dengan ayat dasar-dasar sebagai berikut. Pertama, bima rawahu Wathila ibn al-Asqa, ya. Hadis yang dibawakan oleh Wathila ibn al-Asqa biqauli, dengan perkataannya, ataina Rasulullah fi saqibin lana, ya. Kami telah datang kepada Rasulullah, kami sowan menghadap Rasulullah fi saqibin lana, tentang kasusnya teman saya, ya. Aujabah, ya, yang mengharuskan, ya, yakni annar, ya, adanya sanksi dimasukkan ke neraka, bil qatli, dengan dibunuh. Faqal atiku anhu, maka Rasulullah bersabda, atiku, bebaskanlah, merdekakanlah, anhu, darinya, ya adikullahu, anhu, dari neraka itu, ya adiku, maka Allah merdekakan, bikuli udwi minhu, dengan setiap organ tubuh darinya, udwan, akan satu organ tubuh, minanari, dari para sisaan api neraka. Wa wajudilalati bil hadis, adapun alasan, ya, dasar petunjuk hadis di atas, ya, anal qatila la yastaqi annar, bahwa orang yang membunuh tidak berhak untuk mendapatkan hukuman siksa api neraka ila fil qatil amdi, kecuali adanya pembunuhan yang sengaja. Yang kedua, anal kafarata wajabat fil qatil khata, bahwa hukuman kafaroh tebusan itu wajib bagi pembunuhan yang salah, ya. Fil qatil khata, pembunuhan yang salah, pembunuhan yang keliru. Wala isma fihi, di mana tidak ada tidak berdosa di dalam pembunuhan yang salah, pembunuhan yang keliru, ya. Ya, yang tidak sengaja, ya. Famin babi aula antakuna al-amdu wa huwa asyaddu jurman, ya. Jadi kalau pembunuhan yang keliru, yang tidak sengaja aja itu adalah wajib membayar, melaksanakan kafaroh, memberikan tebusan, apalagi kalau memang pembunuhan sengaja, ya. Wa huwa asyaddu jurman, jadi pembunuhan sengaja itu adalah lebih sangat, lebih dahsyat kejahatannya, ya. Lebih sangat, lebih parah. Jurman artinya dosanya, artinya tindakan pidananya, ya. Jadi kalau pembunuhan yang salah aja, pembunuhan yang khoto aja ada kafarohnya, apalagi pembunuhan yang sengaja, lebih dahsyat, lebih parah daripada pembunuhan yang karena ada unsur kesalahan, yang tidak ada unsur kesengajaan. Wadabal jumhurul fuqaha minal Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah bil masyhur min alim ilal qaul bi anna qatilal amdi la kafarata alaihi. Mayoritas ulama fikih, ya, mayoritas ulama fikih, baik dari kalangan ulama yang terafiliasi dari mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dan mazhab Hanabilah, pendapat yang masyhur di kalangan pendapat mereka berpendapat bahwa orang yang membunuh dengan sengaja tidak ada kafaroh, tidak ada tebusan baginya, ya. 5 yali, dengan dasar-dasar sebagai berikut. Alasannya pertama, innallaha ta'ala qad dzakara al-kafar, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan adanya kafaroh, tebusan tadi itu fi qatil khata'i, pada pembunuhan yang salah. Walam yadkurha fi qatil amdi, dan Allah tidak menyebutkan adanya kafaroh tebusan itu adalah fi qatil amdi, pembunuhan yang sengaja. Bal ja'ala jahannama jazaa'al qatil, bahkan Allah telah menjadikan jahanam, masuk neraka jahanam, sebagai balasan bagi orang yang melakukan pembunuhan, ya. Pembunuhan dengan sengaja matinya. Yang kedua adalah inna qatal amdi fi'lun mujibun lil qatli, bahwa membunuh dengan sengaja adalah sebuah tindakan yang mengharuskan, ya, lil qatli, adanya pembunuhan, ya. Fala yujibu kafaratan, ya. Maka pembunuhan dengan sengaja itu tidak mengharuskan adanya sebuah kafaroh, sebuah tebusan, ya. Kajinal muhsan, sebagaimana orang melaksanakan zina muhsan. Zina muhsan adalah zina yang sudah berumah tangga, ya.
Yang ketiga, innal kafarata, sungguhnya kafarah tebusan itu wajabat fil qatil khata, diwajibkan pada pembunuhan yang salah. Syukron lin nikmati, sebagai bentuk syukur terhadap anugerah. Khaisu salama ya lil qatil, khaisu salima lil qatil azza syai'in fid dunya ya. Sekiranya orang yang membunuh selamat terhadap sesuatu yang lebih mulia dalam kehidupan dunia. Sekiranya orang yang membunuh itu selamat, dan itu adalah bagi orang yang membunuh terhadap sesuatu yang lebih mulia dalam kehidupan dunia. Apa sesuatu yang lebih mulia dalam kehidupan dunia itu adalah wahu al-hayat, yaitu adalah makna daripada adanya kehidupan. Waqad aujaballahu ta'ala qadil khata atau batal khifatid dambi. Allah Ta'ala telah mewajibkan adanya hukuman orang yang membunuh dengan salah ya, karena kesalahan, atau batal untuk bertobat dihifadhi dambi, karena ringannya atau kecilnya daripada dosa yang membunuh dengan tanpa adanya kesengajaan. Wa yaqulu shahibul Mughni, Imam Ibnu Qudamah berpendapat dalam kitab Al-Mughni, Firroddi, dalam mengkanter ya, menolak terhadap argumen-argumen yang disampaikan oleh ulama golongan Asy-Syafi'iyah ya. Wa ma dzukira fil makna la yasihu ya, apa yang disebutkan dari pengertian pendapat yang disampaikan oleh ulama Asy-Syafi'iyah la yasihu adalah tidak benar ya. Li'annaha wajabat fil qata, karena sungguhnya kafarah itu wajib pada pembunuhan yang karena ada unsur kesalahan ya, bukan asal unsur kesengajaan. Pembunuhan yang karena salah, bukan pembunuhan karena sengaja. Fatamhu ismahu, maka kafarah itu dapat menghapus terhadap dosanya ya. Walakinnahu dikauni, karena adanya pembunuhan karena unsur kesalahan tadi itu, la yahlu ya min tafritin ya, tidak lepas dari kelalaian ya. Fala yulzimu min dzalika ijabah, maka tidak memberikan adanya keharusan min dzalika, adanya unsur kesalahan tadi itu ya, kelengahan ya, ijabah akan wajibnya adanya kafarah. Fi maudhi adbil ismi, di tempat dosa yang paling besar. Bi khaisu la yartafi'u biha, di mana dosa itu dia akan bisa hilang karena adanya adanya kafarah tadi itu. Adanya kafarah. Wahada waqad dhaba al-malik istighfar bil kafarah. Ada ai ifhamada, pahamilah pendapat ini. Waqad dhaba al-malikiyah, ulama Malikiyah berpendapat ila istighfar bil kafarati, dianjurkannya untuk membayar kafarat fi qatil janin, ketika membunuh al-janin. Janin itu adalah embrio, jadi anak yang dia ada di rahim ibu ya, ma'ujubi diyati, bersama wajibnya membayar diat ya, bayar denda ya. Na kafarata lama karat ladis minta fil qatli alamti, karena hukuman kafaroh ya, kafaroh adanya tebusan tadi itu. Lama kanat, ketika ada kafaroh itu la tajibu indahu, maka hukum menjadi wajib menurut ulama Malikiyah fil qatil amdi, pada pembunuhan yang sengaja. Wa tajibu ya, dan wajiblah hukuman kafaroh tadi itu fil qatai, pada hukuman yang karena salah ya. Jadi pembunuhan yang sengaja tidak ada kafarat, tapi mereka hukumnya adalah finnar ya. Wa kana al-ida'u al-janin, adapun melakukan semacam kejahatan ya terhadap bayi atau embrio yang ada di dalam rahim perempuan, mutaraddidan bainal amdi wal khata', berada di antara pembunuhan sengaja atau pembunuhan dengan salah ya. Jadi orang yang menggugurkan janin ya, apakah masuk di dalam kategori al-qatul alamdu atau al-qalbu al-khata, itu di tengah-tengah ya. Ada kemungkinan jatuh pada al-qatul alamdu dan juga ada kemungkinan jatuh pada al-qatul al-khata.
Faqad istaghsana Imam Malik al-kafaratu bil janin, maka mengambil hukum istihsan ya. Ya. Menganggap baik Imam Malik ya al-kafarata, adanya hukuman bayar kafarah, membayar tebusan bil janin pada ketika melakukan pembunuhan kepada janin ya. Walam yujiba, tapi Imam Malik tidak mewajibkan adanya hukuman kafarah kepadanya, hanya disunahkan sebaiknya melaksanakan membayar kafarah. Walladzina milu ilaihi, adapun pendapat yang kami dukung ya, yang kami cenderung kepada pendapat itu adalah fiadil masalah, dalam masalah ini ya, masalah tentang kafarah bagi pembunuhan yang sengaja tadi itu adalah jumhurul ulama ya, adalah pendapat yang disampaikan oleh mayoritas jumhurul fuqaha, pendapat yang disampaikan oleh mayoritas para fuqaha di salamati adillatim, karena selamatnya, artinya kuatnya beberapa argumen-argumen yang disampaikan oleh jumhurul fuqaha ya, bahwa orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja tidak ada kafarah baginya, tapi adalah jahanam adalah sebagai balasan bagi orang yang melaksanakan pembunuhan dengan sengaja. Faman qatala mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang melaksanakan pembunuhan dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ya. Ini adalah pendapat yang disampaikan oleh jumhurul ulama ya, jumhurul ulama. Berbeda dengan pembunuhan yang karena unsur kesalahan ya, karena unsur salah. Adalah qatlu al-khata', bukan qatlu al-amdu ya. Itulah pendapat yang disampaikan oleh jumhur ulama tentang kafarah bagi orang yang melaksanakan pembunuhan dengan sengaja. Jadi tidak ada kafarahnya ya bagi orang yang melakukan dengan sengaja, tapi balasannya adalah jazauhu jahannam. Jahannam ada sebagai balasan bagi orang yang melaksanakan pembunuhan dengan sengaja. Baik, saya kira itu sebagai pertemuan pada kali ini, sebagai pertemuan terakhir. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas, yang hari ini kita membaca halaman 239 sampai halaman 243. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.